Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rahmat Dasi, lahir di Lamongan tahun 1956. Pendidikan di SMP tahun 70-an di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Kemudian habis itu melanjutkan untuk sekolah aliyahnya atau SMA-nya di Lamongan. Kemudian pada tahun 1998 itu ikut bergerak di namanya STID Sunan Giri yang ada di Krayan. Sampai pada tahun 94 itu kami dan teman-teman mengusahakan dari STID ke STAIDRAN, Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Derajat. Pertama kali waktu itu yang menjadi ketua adalah Yai Bakir Adlan. Kemudian dilanjut oleh ketua berikutnya yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Maksum Nur Alim. Kemudian berikutnya dilanjut oleh Ustadz Marsikon Mansur. Kemudian dilanjut lagi oleh Pak Nurul Yakin. Kemudian dilanjut lagi oleh Dr. Imam Azhar. Ini perubahan dari STAIDRA ke IAI Tarbiyatul Talabah. Sekarang ganti rektor yaitu Ibu Alimun, Ibu Alimun. Kemudian saya bergabung di kesejarahan itu tahun 96. Saya oleh Bakir diikutkan menjadi tim di penelitian dan penulisan buku Sunan Derajat tahun 96. Waktu itu zaman Bupati Farid. Tahun 96 itu seperti mandek. Tidak mundur, tidak maju, artinya tidak ada kegiatan. Akhirnya ketua tim yang namanya Pak Samsul itu menyarankan kepada saya khususnya. Di Pantura itu kayaknya banyak manuskrip kuno di Romer. Saya mencari gitu. Dan saya berangkat pagi ke desa Banjaranyar itu di depan rumahnya Pak Ibnu itu ada rumah Jurdin, rumah Tuan. Terus Pak Ibnu saya ginikan, Pak Ibnu di depan rumah ini ada pusaka. Pak Ibnu jawab, sekarang apa Pak? Tidak ada. Saya sering tidur di situ, tidak ada. Disangkanya pusaka itu berupa kristal, Pak. Tapi ternyata setelah ditanya oleh tuan rumah, kalau pusaka tombak keris tidak ada, tapi di Belandar itu ada peninggalan dari orang-orang tua. Kita layang ambil. Inilah babon saya mendapatkan manuskrip itu. Akhirnya itu saya beli dengan harga karena mereka itu tidak digunakan. Jadi kan saya tahu nih ada usaha dari Nalur. Jadi katakan bukan indera kelima tapi indera keenam itu seperti ada yang menunjukkan. Waktu itu tajam. Pagi oleh Pak Ibnu diantar saya. Oh iya Pak, cuman maaf. Iya, bisa kayak. Saya telusuri, ternyata itu pasalnya dari Derajat.
peninggalan dari Mbah Nuk. Mbah Nuk itu juru kunci derajat sebelum Mbah Abu Bakrin. Jadi juru kunci terlama itu. Juru kunci dari tahun 30-an sampai tahun 50-an. Jadi Mbah Nuk namanya, Raden Haji Nuk. Jadi beliaunya itu pernah didatangi itu Van der Plas tahun 34. Van der Plas, Gubernur Jenderal Belanda, itu datang ke sini maunya merenovasi makom. Tapi tidak boleh. Wes apa ini? Api ditandani Dewi. Memangnya begitu. Raden Nuk dan juga Mbah Abu Bakrin. Dan situ kemudian saya dengar lagi bahwa di Sedayu Lawas itu ada beberapa peninggalan. Sedayu Lawas ada Sedayu Timur, Sedayu Kutong, ini yang Sedayu Lawas. Itu saya mendapatkan layang ambiak lagi di sana. Mendapatkan lagi namanya kitab Tuspori Nunci. Kubahan ajaran berupa kidung-kidung, berupa ya ajaran sholat juga ada itu. Itu menurut yang saya datangi itu Pak Abu Bakar Basa namanya. Itu dari Kanjeng Sunan Derajat bersama Raden Hadi Sedari. Kitabnya namanya kitab Tuspori Nunci. Lagi kemudian saya dari Gelaga juga pernah gitu. Kitab Jawa 100%. Tulisan Jawa, bahasa Jawa dari Gelaga. Kemudian saya dapat dari Mantup. Jadi seperti di sana ada. Seperti ada yang menunjukkan. Di Mantup itu saya masih ingat orang yang tak beli 50.000 waktu. Dari Lontar. Jadi kitab Layang Ambiya, kitab Nabi, memuat tentang Nabi Yusuf. Cerita Nabi Yusuf. Dari bagus sekali, sangat bagus. Tulisannya masih jelas, lontarnya masih jelas. Nama pemiliknya namanya Sejo Laksono. Ki, ya ada panggilan Ki Sejo Laksono. Memang waktu mudanya tukang mecopat. Jadi kalau ada orang hajatan itu biasanya membuka kitab lontar. Kemudian saya begini, ini tahun 9 tanggal 10 Juni malam Jumat lagi. Saya ziarah ke Kanjeng Sunan. Habis itu saya keluar. Waktu itu belum ada atas itu belum ada, jadi masih terbuka. Saya di luar itu di dalam hati saya mengatakan, jadi Kanjeng Sunan itu ada semacam kalau sampai ingin nembus atau siapa ingin nembus ke Kanjeng Sunan itu ada wicoro tanpa pedak. Wicoro ing noro, wicoro tanpa pedak. Jadi hotro, namanya hotro, Waham, azam, qasdud, nah itu ada di dalam hati manusia. Saya punya nanahan bin atau hotro saya ini ya Allah ya bersih. Dua Kanjeng Sunan Derajat. Saya sambati. Saya sudah banyak mendapatkan manuskrip dari luar, tapi yang di Derajat ini belum. Tidak titik. Itu kira-kira jam 12 malam Jumat gitu. Terus jam 2 saya turun itu di tengah di sebelah itu dulu. Kalau yang nunggu dulu kunci itu kan di sebelah selatan. Nah itu saya di timurnya itu diajak salaman sama Raden Zainul. Raden Zainul waktu itu masih ada ayahnya Raden Setiaji masih ada. Saya diajak salaman, saya ditanya, Uthman, kan ditanya tapi apa itu ya? Semacam pernyataan atau apa itu?
Rahmat betahaken kitab-kitab teman. Saya enggak, tapi ini sudah jam 12 malam. Masa ditahan? Tukar-tukar kita. Di jam 8 belum ada isuan kembali. Waktu itu rumahnya belum di selatan, tapi masih kumpul satu dengan ayahnya di utaranya Pendopo itu. Raden Jainur masih kecil. Dia ini kakaknya sama wafat. Habis itu jam 8 saya datang ke situ. Saya dikasih kunci, ada 3 kotak. 1 kotak besi, 2 kotak kayu. Isinya luar biasa. Beberapa kitab. Kitab Layang Ambia. Ada kitab Syekh Manjidun. Kitab Sejatinya Manusia. Sebetulnya kitab Syekh Manjidun itu tidak ada judulnya. Saya yang kasih judul. Sejatinya Manusia tidak ada nama kita. Tapi saya yang kasih judul. Karena ini yang batas kasih. Kalau yang Syekh Manjidun itu anonim. Tapi kalau itu dilihat dari ajaran-ajaran, itu diajarkan pada Kanjeng Sunan, kemudian penulisnya itu putra-putranya. Ditulis oleh putra-putranya. Kalau itu Sejatinya Manusia, itu ditulis oleh keturunan Sunan Derajat yang ke 10. Namanya Raden Ahmad Danu Istimor. Ada fotonya, ya, ada bukunya, masih tersimpan itu tadi. Ada kitab, kumpulan kitab-kitab, namanya kitab Kamalul Ma'rifah min kulli ma'rifah. Ada lagi kumpulan kitab-kitab ini bilughatil Arabiyah. Kamalul Ma'rifah min kulli ma'rifah. Kemudian ada lagi kitab Sayyidul Ma'rifah. Sayyidul Ma'rifah itu ada kandungan, di situ ada Majlisul A'la, ada Adibatul Lil Muttaqin, dan banyak lagi. Itu kitab kuning. Tapi isinya tentang tasawuf semua. Itu ada satu ketika saya buka di Majlisul A'la, ada istighfar. Insya Allah istighfarnya Kanjeng Sunan Derajat. Bunyi istighfarnya, Astaghfirullah min kulli dzambin wa atubu ilaih. Itu dibaca sab'una maratan wa afdaluhu mi'ah. Jadi itu dibaca 70 kali, ada 100. Alhamdulillah, sejak itu saya amalkan. Dalam besaran 1 hari, kalau tidak bisa habis maghrib, saya baca habis isya. Kalau tidak bisa habis isya, ya saya baca Qiyamul Lail. Pokoknya dalam 1 hari itu saya baca 100. Saya ambil yang abdali, yang 100 kali. Astaghfirullah min kulli dzambin wa atubu ilaih. Itu adalah tersebut kitab itu. Majlisul A'la. Majlisul A'la itu memuat tentang alam gaib dan alam sohing yang ada di dalam diri manusia. Intinya itu adalah mengupas surat Fussilat ayat 53. Yang bunyinya,